Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1, sekarang kita masuki materi bahasa Indonesia. Ada beberapa guru yang akan mengajar di kalian. Kebetulan saya yang pertama akan menyampaikan materi. Pada kesempatan ini, perkenalkan dulu, nama saya adalah Dr. Andes Sudarto. Pada intinya, pada bab 1 bahasa Indonesia untuk kelas 1, ada materi yang cukup menarik untuk kalian, yaitu menyusun laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi bisa disingkat dengan LHO. Apakah itu pengertian hasil observasi itu dan bagaimana strukturnya untuk menyusunnya? Mari kita ikuti materi yang berikut ini. Anak-anakku, pada intinya bahwa setiap materi pembelajaran itu mempunyai tujuan sesuai dengan kompetensi dasar untuk kalian di materi latihan LHO ini adalah memahami isi dari laporan observasi. Dari pengertian tadi itu, maka disusunlah semua tujuannya. Jadi tujuan kalian mempelajari laporan hasil observasi adalah bagaimana kalian nanti itu akan menentukan klasifikasi dalam isi laporan hasil observasi itu. Sekali lagi kita mulai dengan apa sih namanya LHO itu atau laporan hasil observasi itu. Laporan hasil observasi itu laporan yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan secara objektif atau kenyataan dari data otentik yang kita temui di masyarakat atau data-data secara faktual yang ada di dalam sekitar kita. Beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam pengertian tadi itu adalah adanya data-data yang otentik, konkret, dan detail kita sampaikan, kita buat semacam laporan. Nah, laporan ini harus objektif, dan data yang dibuat disertai dengan data-data yang benar-benar ada di dalam kenyataan sehari-hari. Satu contoh adalah wayang. Wayang dalam kehidupan sehari-hari itu pertunjukan yang dapat kita lihat dari berbagai jenis yang di dalamnya wayang tadi itu ada berbagai macam wayang, kemudian sampai manfaatnya wayang yang kita bahas nanti dalam materi adalah strukturnya. Kemudian pasar itu juga demikian, kita amati pasar kemudian kita laporkan, karena pasar yang ada di sekitar kita banyak sekali jenisnya, yang ini kita lakukan dengan observasi yang akan kita buat. Pada kesempatan ini anakku, bahwa tujuan yang kita capai adalah bagaimana kalian nanti itu bisa menentukan objek observasi itu dari laporan itu yang akan kita buat. Kemudian berikutnya adalah membuat struktur dari laporan hasil observasi. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa untuk menyusun itu memang sulit sekali. Maka nanti pada pengertian yang saya sampaikan adalah tujuan kami setelah kalian mencari data laporan observasi, baik itu di browsing, di Google dan sebagainya, nanti menentukan strukturnya gitu. Jadi tidak menulis sendiri, tapi dalam bentuk tulisan laporannya itu. Berikut ini kita sampaikan bagaimanakah strukturnya LHO itu. Yang pertama adalah klasifikasi sifatnya umum atau bagian-bagian yang sifatnya umum. Kalau tadi saya sampaikan bahwa kalian ingin mengambil apa, misalnya, pasar itu maka dikategorikan materi yang sifatnya umum. Kita uraikan sebagai berikut. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli di satu tempat yang sudah dialokasikan, dan di sana ada beberapa barang yang dijual dan banyak sekali pembeli yang datang dan sebagainya. Ini klasifikasi umum. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi bagian-bagian. Perlu kita cermati bahwa pasar itu cukup banyak. Ada pasar tradisional, ada pasar modern, ada pasar yang sering kita lihat pasar kerempang itu ya. Jadi singkatnya ini beda-beda barang yang dijual dan sebagainya. Kamu jelaskan itu. Ini namanya bagian-bagian. Bila nanti kita mau melihat contoh di media massa atau di elektronik apapun namanya judul nanti itu, maka kamu akan tahu bahwa ternyata bagian dari
umum itu adalah masih sifatnya pengertian saja. Pasar itu apa? Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian. Bagian itu jenisnya yang dirinci. Yang terakhir manfaat. Setiap struktur laporan hasil observasi di bagian terakhir masih ada menyampaikan manfaatnya. Misalnya kalau pasar tradisional itu lebih murah, lebih nyaman, kemudian lebih bisa ditawar-tawar. Pasar modern mungkin tidak bisa ditawar-tawar. Nah, ini manfaatnya bisa diuraikan di bagian akhir. Dan itu akan terjadi bagaimana kita bisa melihat dalam laporan tadi itu. Yang saya maksudkan contoh lain adalah wayang tadi itu. Maka wayang akan dipisahkan. Wayang itu apa sih, tontonan tadi itu diuraikan. Pendidikan yang telah ditetapkan oleh warisan budaya Indonesia. Dan seterusnya. Kemudian di bagian deskripsi yang kedua, strukturnya tadi itu menguraikan bahwa wayang tadi itu ada banyak jenisnya, ada wayang orang, ada wayang kulit, ada wayang golek, dan sebagainya. Nah, yang seperti itu namanya bagian-bagian. Yang ketiga, manfaatnya. Wayang itu merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan, menjadikan penunjuk kita yang semuanya memulai dari semua khas dari budaya Indonesia yang diangkat ke dalam bentuk wayang. Nah, uraian tadi itu yang pertama adalah kita simpulkan bagian struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Kemudian yang kedua adalah definisi bagian-bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Bila nanti ada penugasan, maka kalian bisa mencari teks LHO, baik itu di internet, di browsing, itu kemudian kamu pindahkan dalam bentuk tulisan tangan. Dari tulisan tangan tadi itu nanti akan kamu rinci atau kamu pilah-pilah mana yang bagian umum, atau mana deskripsi bagian, sesuai strukturnya, yang terakhir deskripsi manfaat. Nah, ini yang kita materi hari ini yang berkaitan dengan pembelajaran. Sekali lagi, pertemuan pertama Bahasa Indonesia di bab 1 ini adalah LHO. Yang kita uraikan pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah strukturnya. Di pertemuan lain nanti akan membahas mengenai kebahasaannya dan bagaimana susunan pola penyusun LHO itu. Ini yang dapat saya sampaikan anak-anakku di pertemuan pertama materi Bahasa Indonesia kelas 1 yaitu LHO atau laporan hasil observasi. Sekali lagi, materi kita adalah apa sih LHO itu? Yang seperti tadi sampaikan pengertiannya, yang kedua strukturnya. Strukturnya adalah bagian-bagian dalam karangan itu yang dipilah dalam 3, yaitu bagian umum, bagian deskripsi bagian pengertian, bagian umum, kemudian definisi manfaat. Ya, 3 tadi itu yang dapat saya sampaikan berkaitan strukturnya. Demikian pertemuan pertama materi Bahasa Indonesia kelas 1. Sampai jumpa nanti di materi yang berkaitan itu di Taruna Sinau yang akan dibahas secara tuntas, baik itu materinya maupun penugasannya. Demikian anakku yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat materi ini dan anakku bisa mencernanya dengan cermat. Pertemuan pertama kita akhiri. Demikian, mudah-mudahan kita nanti bisa mengerjakan dengan benar dan mudah. Bila ada sesuatu bisa ditanyakan langsung pada guru yang bersangkutan pada di guru kalian Bahasa Indonesia kelas 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.